Baik, kita akan, eee, mulai malam hari ini. Nanti Anda bisa, ikuti yang bagian pertamanya ada di Jiyacom Channel dengan judul "Hati-hati dengan pengaruh iblis masa kini", dalam kurung, "Apa itu?" Nah, di situ ada bagian pertama. Sekarang kita bagian kedua, tetapi sebelum kita mulai belajar, kita kembali baca ya. Kita akan baca Markus 5 ayat 1-20. Bang Ino pilihkan yang singkat, versi mudah dibaca. Kak Christine boleh bacakan Markus 5 1-20, versi mudah dibaca. Silakan. Dengan judul perikop, Yesus membebaskan orang dari roh jahat. Yesus dan murid-muridnya menyeberangi danau dan pergi ke daerah orang Gerasa. Ketika ia turun dari perahu, segera seorang yang dirasuk roh jahat datang berlari dari pekuburan untuk menemuinya. Orang itu tinggal di pekuburan. Tidak seorang pun dapat mengikatnya. Rantai pun tidak cukup kuat untuk mengikatnya. Kaki dan tangannya sering diikat di rantai, tetapi ia dapat memutuskannya. Tidak ada orang yang dapat mengendalikannya. Siang dan malam dia berteriak-teriak di pekuburan dan di bukit-bukit. Ia juga melukai dirinya dengan batu. Dari kejauhan dia melihat Yesus lalu berlari-lari menemuinya. Ia sujud di hadapannya serta menyembahnya. Yesus berkata kepada orang itu, "Kau roh jahat, keluar dari orang itu." Orang itu berteriak dengan keras, "Engkau mau apa dengan aku, Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu, berjanjilah kepada Allah bahwa engkau tidak akan menyiksa aku." Ia bertanya kepadanya, "Siapa namamu?" Jawab orang itu, "Namaku Legion, sebab banyak roh jahat dalam diriku." Dan orang itu berkali-kali memohon kepadanya supaya ia tidak mengusirnya dari daerah itu. Saat itu kawanan babi yang sangat banyak sedang mencari makanan di lereng bukit. Roh-roh jahat itu memohon kepadanya, "Suruhlah kami supaya kami masuk ke dalam babi-babi itu." Ia mengizinkan mereka melakukan itu, lalu roh-roh jahat itu masuk ke dalam babi-babi itu. Dan babi-babi itu berlari turun dari bukit dan terjun ke danau. Semuanya mati tenggelam, kira-kira 2.000 ekor. Penjaga-penjaga babi itu melarikan diri dan menceritakan peristiwa itu di kota dan di desa-desa. Mendengar itu, orang banyak berdatangan untuk melihat yang telah terjadi. Mereka datang kepadanya dan melihat orang yang tadinya kerasukan roh jahat duduk di sana. Ia sudah memakai pakaian dan sudah waras kembali. Melihat itu, orang banyak menjadi takut. Orang yang menyaksikan peristiwa itu menjelaskan kepada orang lain tentang yang terjadi terhadap orang yang kerasukan roh jahat itu. Mereka juga menceritakan tentang babi-babi itu. Mereka meminta kepadanya supaya meninggalkan daerah mereka. Ketika ia mau naik perahu, orang yang sudah bebas dari roh-roh jahat itu memohon untuk ikut bersama dia. Ia tidak mengizinkannya, katanya. "Pulanglah kepada keluargamu, ceritakan kepada mereka yang telah diperbuat Tuhan kepadamu, yang telah menunjukkan belas kasihan-Nya kepadamu." Orang itu pergi dan dia menceritakan di daerah Dekapolis yang telah dilakukan Yesus terhadap dirinya. Semua orang heran mendengar ceritanya. Ya, terima kasih Kak Christine. Ya, eee, kita sudah mulai belajar bahwa tanpa kita sadar,
Banyak dari kita sebenarnya dirasuki oleh iblis tanpa kita sadar. Kalau kita sadar pasti kita tidak mau, tetapi kita tanpa sadar. Kita, mungkin ya, sebelum ini kalau Anda dengar kembali yang seri pertama, Anda akan, mengatakan, "Lah itu kan rutinitas saya, itu kan kebiasaan saya." Nah itu yang Bang Inu bilang, tanpa kita sadar sebenarnya kita, eee, di bawah kendali dari iblis. Bang Inu mau bawa kepada teman-teman pemikiran, jangan lagi punya pemikiran bahwa iblis itu mengerikan, wujudnya seram. Memang itu ada, tetapi jangan lupa iblis itu penipu, dia raja pendusta. Dia bisa memanipulasi dirinya, menjadi begitu cantik, begitu ganteng, kalau kita bilang fisik. Tetapi yang lebih berbahaya dari itu adalah spirit yang tidak kelihatan. Nah, kemarin di sesi yang pertama Bang Ino bilang begini, "Mari pertimbangkan apa yang terjadi di dalam kehidupanmu, bukan hanya yang terlihat secara jasmani." Kayak begini kan di cerita ini Markus 5 itu kita bisa lihat bahwa, orang yang dirasuki oleh roh jahat itu secara fisik kita bisa lihat dan intinya itu menyakiti diri sendiri. Ini pesan utamanya. Iblis itu, eee, mendorong kita manusia untuk menyakiti diri sendiri. Dan kemarin sudah banyak yang Bang Ino sampaikan tentang menyakiti diri sendiri. Yang sering tidak kita sadari adalah hal-hal yang mungkin kita pandang biasa. Begadang. Begadang itu menyakiti diri sendiri. Ada orang yang akhirnya kecanduan begadang. Jadi memang tidak menggunakan narkotika, tidak minum, tidak merokok, tetapi waktu dia kecanduan begadang, sebenarnya dia sedang menyakiti dirinya sendiri, sama seperti orang ini di dalam Markus 5, dia menoreh-noreh badannya itu dengan batu tajam. Dia melukai dirinya. Intinya siapa yang kendalikan itu? Sampai orang itu mengambil batu terus menggores-gores di badannya. Iblis. Iblisnya kelihatan nggak? Enggak. Tapi dampaknya kelihatan dari orang itu. Spirit, iblis itu bisa masuk ke dalam diri manusia tanpa kita sadar. Lewat apa, Bang? Nah, kalau kita perhatikan cerita ini, nanti baca lagi, orang-orang yang datang itu menyaksikan bahwa orang yang kerasukan iblis ini, dia sudah duduk dengan tenang, kemudian berpakaian rapi, kemudian dia pikirannya sudah waras. Dari cerita ini kita tidak dapat informasi bahwa orang ini awalnya pergi ke pekuburan-pekuburan, baru dia kerasukan. Tidak, karena ada, iblis di dalam dirinya, merasuki dirinya, akhirnya orang-orang di sekitar tempat itu menempatkan dia di pekuburan dan berusaha memasung ya, mengikat tangan dan kakinya tuh dengan rantai. Jadi jangan punya lagi pikiran begini, "Oh, karena saya pergi ke daerah angker, saya pergi ke kuburan siapa, saya pergi ke pohon apa, saya naik gunung apa, terus saya kerasukan." Enggak seperti itu, enggak seperti itu. Tapi intinya ada roh di luar kita, itu yang mempengaruhi kita. Mempengaruhi apa, Bang? Pikiran. Perhatikan ya, dampak dari apa yang Yesus lakukan kepada orang ini, dia melepaskan orang ini dari belenggu roh jahat. Dampaknya itu dia duduk dengan tenang. Berarti kalau kita punya karakter tidak tenang orangnya, ya,
Kalau kita punya karakter tidak tenang, berarti sebenarnya tanpa kita sadar, evil spirit itu pelan-pelan masuk. Kemana Bang? Pikiran. Jangan lupa ya, pikiran itu tempat battlefield antara roh manusia dan roh jahat. Kalau di hati tidak. Di hati itu orang percaya ada Roh Kudus. Jadi pikiran itu adalah tempat yang menentukan siapa yang menguasai hidupmu atau mempengaruhi hidupmu. Contoh ya, tadi orang ini pikirannya sudah jadi sehat dalam terjemahan lain dan waras. Tolong teman-teman ingat ya. Jadi bukan lagi eh, orang kerasukan itu dia teriak-teriak, dia guling-guling, tidak lagi. Masih ada seperti itu Bang, masih. Tetapi yang paling banyak, yang iblis paling seneng, orang percaya nggak sadar bahwa rutinitasnya itu sedang dipengaruhi oleh iblis. Intinya menyakiti diri, itu saja ingat. Jadi kalau teman-teman bukan disakiti oleh orang lain ya, itu faktor luar. Tetapi kalau kita lihat cerita ini, intinya itu iblis memakai diri kita sendiri untuk menyakiti diri kita sendiri. Itu yang berbahaya. Bang Ino selalu ingatkan, hati-hati dengan apa yang Anda lihat, hati-hati dengan apa yang Anda dengar. Itu yang akan mempengaruhi pikiran dan hatimu. Kita selalu dengar, nggak apa-apa. Yang namanya kita bekerja, nggak apa-apa kan. Kerjakan sebaik mungkin. Yang kemarin Bang Ino bilang, workaholic, gila kerja, itu juga dampak dari yang tanpa kita sadari, iblis memakai diri kita sendiri untuk melukai diri kita. Dia nggak akan melukai Anda, enggak. Tetapi dia pakai pengaruh-pengaruh dari pandangan banyak orang. Enggak apa-apa kok, kan kamu namanya tuntutan pekerjaan. Yes, I know. But you have to remember, we talk about spirit yang tidak kelihatan. Dia mempengaruhi pikiran dari apa yang kita lihat, apa yang kita pertimbangkan. Banyak masukan dari orang-orang. Yang kemarin Bang Ino bilang, touching death. Orang yang kerasukan ini tinggalnya itu di kuburan. Berarti dia menyentuh kematian, touching death. Ada nggak di dalam keseharian kita di zaman modern ini, Bang Ino? Banyak. Orang yang senang dengan wujud-wujud tengkorak, apakah kaos, kalung, cincin, apapun itu. Kemudian yang senang dengan obrolan-obrolan sia-sia, itu sebenarnya touching death kok. Babi-babi itu matinya tidak seketika, tapi tenggelam. Tenggelam itu ada proses dying, mati lemas. Di situ kita bisa lihat begini loh cara operasi iblis itu. Dia membuat manusia itu menyakiti dirinya sendiri untuk membunuh dirinya sendiri, tetapi secara perlahan. Sekali lagi, gampang mengingatnya. Mari timbang di dalam hatimu apakah rutinitas dirimu sedang membawa dirimu kepada dying. Dying itu proses. Kalau death itu final. Tapi dying itu proses menuju kepada death, kematian. Nilai saja, nilai saja. Dan tambahkan juga ingat bahwa tubuh kita ini bait roh dan bait Allah. Jadi kita sedang merusak, kita sedang uh, uh, apa? Merusak dan membuat bait Allah itu jadi tidak semestinya. Jadi tolong diingat pegangannya itu apakah aktivitasku itu menyakiti diriku. Workaholic yang Bang Ino bilang.
karakter-karakter yang ingin menyendiri. Orang yang dirasuki setan ini, mari kita nilai, ya, pikirannya itu mempengaruhi dia. Kita nggak tahu ya, penyebab dia dirasuki setan itu bagaimana, kita nggak tahu. Menunjukkan apa? Ya, zaman sekarang, di masa kini pun, kita kan tidak tahu. Sebelum Bang Ino kasih tahu ini kan mungkin teman-teman tidak tahu bahwa workaholic itu sebenarnya menyakiti diri sendiri. Bahwa begadang itu sebenarnya menyakiti diri sendiri. Keluyuran malam, sampai jauh malam di apa, di outdoor itu sebenarnya sedang menyakiti diri sendiri kok. Dan percayalah, itu semua bukan dari Roh Kudus. Kemarin Bang Ino bilang bahwa Allah menciptakan timeline bagi badan kita. Allah menciptakan. Ada pagi, ada siang, ada malam. Cuman kita karena tuntutan dan kita terlalu sering mendengar bahwa ya kita harus begitu kan, tuntutannya memang harus begini. Iya, Bang Inu paham. Tapi setelah mendengar ini mari pertimbangkan baik-baik. Jangan menyakiti dirimu. Jangan menjadi antek dari iblis. Ada orang-orang yang bisa dipakai untuk jadi antek iblis untuk orang lain. Tetapi di sini yang paling berbahaya adalah kita tanpa sadar, kita menjadi antek iblis untuk menyakiti diri sendiri. Itu yang Bang Inu bilang, hati-hati dengan pengaruh iblis masa kini. Ada firman Tuhan di sini untuk mengungkapkan kepada kita. Bang Ino bersyukur dan berbahagialah Anda yang malam hari ini memilih untuk ada di ruangan obrolan suara ini. Berikutnya, spirit dari iblis itu juga membuat seseorang itu hidup tanpa keteraturan. Tanpa keteraturan. Bukankah banyak orang tidak mau diatur hidupnya? Bukankah Yesus itu memindahkan kita dari gelap kepada terang? Anak terang itu adanya di siang hari. Anak terang itu enggak suka dengan gelap. Tapi kalau masih senang hidup tanpa keteraturan, seperti orang yang kerasukan ini, berkeliaran ke sana kemari, dia tidak berpakaian. Berpakaian itu artinya berbudaya. Jadi kalau ada teman-teman yang tidak berbudaya dalam kesehariannya, yaitu cara iblis untuk mempengaruhi dia sampai ke proses mati lemas, dying. Mengenakan pakaian itu artinya keteraturan, kedisiplinan, dan budaya. Mari nilai diri Anda sendiri ya, teman-teman. Apakah Anda suka dengan keteraturan atau tidak? Gimana caranya, Bang? Lihat kamar masing-masing. Lihat kamar Anda masing-masing. Rapi kah? Oh, saya nggak punya waktu. Oh, waktumu 24 jam kurang ya. 7 hari itu kurang ya. Hati-hati ya. Sederhana kok, Bang Ino berikan yang sederhana. Anda nggak bisa bilang sama siapapun, oh saya ini seneng kok, saya tuh orangnya tunduk, saya tuh taat. Enggak, cek kamar sendiri. Teratur nggak? Ketaatan tuh bukan cuma di mulut, bukan bilang, oh saya ini taat bang. Coba lihat kamar. Kalau dibilang kamar seperti kapal pecah, hati-hati ya. Tanpa sadar Anda membiasakan dirimu diatur oleh iblis. Iblis nggak suka keteraturan loh. Di dalam diri kita tuh ada Roh Kudus. Roh Kudus itu menata loh. Dia mengatur. Tapi kalau kita tidak, ya renungkan baik-baik dan terus minta pertolongan Roh Kudus untuk saya jadi orang yang rajin, saya jadi orang yang pembersih, saya jadi orang yang suka menata kamar saya.
Kita nggak bisa ngomong di luar itu, rohani bagaimanapun atau gimana, enggak. Bagi Anda yang masih ngekos, lihat kamar aja, ketidakteraturan, itu pengaruh, hati-hati. Dia akan merembet seperti efek domino, terus merembet, akhirnya rebel, pemberontak. Nah, tadi Bang Eno udah sampaikan, orang ini kerasukan itu bukan karena dia berada di tempat yang angker, berada di gunung apa, di batu apa, enggak. Dia kerasukan aja begitu. Menunjukkan berarti di masa sekarang pun Anda nggak perlu pergi ke tempat-tempat yang seperti itu pun, dari tindakan Anda, dari sikap Anda, orang bisa menilai ini bukan anak Tuhan. Sebutannya anak Tuhan, tapi sebenarnya dia ini anak hantu. Pikiran itu diserang oleh iblis. Makanya teman-teman pasti ingatkan pikiran Kristus, Filipi 4 ayat 8. Pikirkanlah semua yang indah, yang sedap didengar, semua yang mulia. Tapi orang yang membiasakan diri pelan-pelan gitu, begadang lah, workaholic lah, pikirannya itu nggak akan ada pikiran semua yang indah, semua yang mulia, enggak. Tapi di dalam pikiran itu uang, pencapaian, akhirnya menyiksa dirinya. Akhirnya tidak punya waktu untuk keluarga. Yang berikutnya kita bisa lihat, orang ini kan setelah dia dipulihkan, dia mau ikut Yesus kan. Di ayat 18 kalau Bang Inu nggak keliru. Tetapi Yesus tidak mengizinkan dia. Kita bilang, saya mau ikut Yesus, bagus nggak? Bagus. Tapi Yesus tahu mana yang lebih the best untuk kita. Orang ini sudah terpisah dari keluarganya, kita tidak tahu berapa lama. Salah satu indikator bagi orang-orang yang dipengaruhi oleh iblis masa kini adalah permasalahan di dalam keluarga. Iblis ingin memisahkan orang demi orang dari keluarga. Bukankah sekarang banyak teman-teman kita yang bermasalah dengan orang tua, bermasalah dengan saudara satu dengan yang lain? Tahukah Anda iblis sedang menyusup ke dalam pikiran? Iya, memang papamu tuh jahat. Dia nggak sayang sama kamu. Udahlah, kamu ya kamu punya teman kan? Ya udah, bertemanlah sebaik mungkin. Anda mungkin berpikir ini ucapan Bang Ino ini ucapan dari Roh Kudus. Bukan. Ini yang kemungkinan ada di dalam pikiran teman-teman kita yang tidak senang tinggal di rumah. Lebih senang tinggal di pinggir-pinggir jalan dengan teman-teman, di rumah teman, di kos teman. Pokoknya bukan di rumah. Hati-hati. Itu pengaruh dari iblis. Yesus bilang, jangan, kamu pulang ke keluargamu. Berarti Yesus mau ada pemulihan di dalam keluarga. Karena dampak dari iblis, keluarga dari orang ini itu jadi tidak harmonis. Dia terpisahkan. Dia jadi orang yang dipisahkan dari keluarga. Iblis paling seneng loh memporak-porandakan keluarga-keluarga Kristen. Jangan lupa loh, ini akhir zaman loh. Ya, kemarin hari Jumat dalam flow with the King itu Bang Ino ada jelaskan nomor satu. Ya, apa sih yang menghalangi kita untuk menghalangi ya, bukan menggagalkan, menghalangi kita untuk masuk ke Kanaan kita, sorga.
Apa sih kemarin ya di Flow with the King, bisa lihat itu di Jacom Channel. Bang Ino udah ungkapkan satu poin, poin yang pertama malah. Dan itu terjadi di King and Priest. Satu hari sebelum hari Jumat, berarti hari Kamis ya. Hari Kamis malam itu terjadi poin yang pertama itu. Apa itu Bang? Dengarkan di Jacom Channel Flow with the King hari Jumat yang lalu. Itu tanda kita sedang ada di komunitas yang benar. Kenapa begitu Bang Ino? Iya, karena Roh Allah menunjukkan dan mengungkapkannya bagi kita. Yang kemarin kalian alami itu, no, ini loh, Roh Kudus memberitahu. Oh, Bang Ino dan Kak Krisi bilang puji Tuhan. Puji Tuhan. Kenapa begitu Bang? Iya, iblis kan paling tidak suka dengan keteraturan. Iblis tidak suka dengan komunitas yang teratur. Iblis tidak suka dengan komunitas yang bicara tentang Yesus terus. Iblis tidak suka komunitas yang mau berdoa. King and Priest punya kegiatan itu semua. Dan iblis tidak suka. Iblis pakai orang-orang, anak-anak muda, masuk untuk mengganggu. Itu indikator bahwa King and Priest adalah komunitas yang sehat dan benar dan teratur. Berapa kali iblis ganggu? Tapi kita berdoa kan. Setiap malam kita berdoa kan. Akhir dari baca Alkitab kita berdoa. Akhir dari ibadah mingguan kita berdoa. Akhir dari real love, real life kita berdoa. Habis hari Minggu kita ngobrol apa kata Tuhan kita berdoa. Tiap hari kita berdoa. Jadi mari teman-teman ingat. Dari cerita Markus 5, iblis itu tidak suka keteraturan dalam segala segi kehidupan. Tolong diingat itu. Dan iblis paling suka memisahkan, apalagi memisahkan pribadi demi pribadi di dalam keluarga. Makanya Yesus bilang, jangan kamu kembali ke keluargamu. Itu hal pertama yang harus dilakukan oleh orang itu. Kenapa? Sudah sekian lama, sepertinya dia terpisah dari keluarganya. Kasih sayang dari keluarga itu tidak lagi dia rasakan. Bahkan daerah Gerasa itu adalah daerah yang tidak ada cinta. Tidak ada saling mengasihi. Dari mana kita tahu, Bang? Itu waktu mereka melihat orang itu sudah waras, sudah sehat, apakah mereka mengasihi? Tidak, mereka nggak peduli. Bahkan mereka tidak suka dengan kasih dari Yesus. Mereka minta Yesus pergi kan? Berarti daerah Gerasa bisa kita bilang, that's the red spot. Apa itu? Daerah iblis. Ah yang benar Bang, iya baca Markus 4. Bayangkan ya, Yesus hanya mau ke Gerasa untuk menyelamatkan dan membebaskan satu orang. Tetapi dihadang oleh badai. Siapa yang bikin badai? Itu loh yang Markus 5 yang langsung datang sujud nyembah. Kenapa dia menyembah? Dia tahu dia kalah kan. Badai itu nggak mampu menghalangi Yesus untuk menyelamatkan orang ini. Itu cara kita baca Alkitab. Itu namanya baca Alkitab secara progresif. Kita nggak bisa lepaskan pasal sebelumnya, perikop sebelumnya, dan sesudahnya. Makanya dia sujud menyembah di Markus 5 itu. Begitu melihat dia berlari. Dia berlari bukan mau menakut-nakuti dan mengganggu Yesus dan murid-murid. Tidak, dia mau nyembah. Kenapa? Dia tahu dia kalah. Badai itu tidak bisa membalikan perahu mereka. Membawa mereka tenggelam. Tidak.
Setelah Yesus membereskan orang ini, apa yang terjadi? Yesus langsung balik lagi kan. Coba Anda tenang-tenang baca renungkan. Jadi Yesus itu kalau kita kunjungan ke satu tempat itu begitu nyampe sudah selesai urusan balik lagi. Jadi eee, beli tiketnya tuh PP, pergi pulang gitu, nggak pakai nginep. Boleh nggak kita bilang, di sini kita bisa belajar betapa berharganya kehidupan dari seorang yang dirasuki setan ini. Setiap jiwa bagi Yesus itu berharga. Anda juga begitu. Anda semua di sini, Anda semua berharga di mata Tuhan Yesus. Dia mau datang menyelamatkan Anda loh dalam segala segi permasalahan hidupmu. Yesus itu mau banget nolong Anda. Jangan pernah punya pemikiran, sekali lagi, hati-hati di pikiranmu tentang Tuhan Yesus. Dari cerita ini, Anda bayangkan badai mengganggu dia yang dikirim oleh iblis itu tidak mampu menghalangi karena Yesus tahu di seberang sana, di wilayah iblis Gerasa ini, tempat orang-orang tidak punya hati, orang-orang yang tidak ada belas kasihan. Makanya di ayat 20 itu kan dibilang 19 Yesus bilang, ceritakan apa yang Tuhan lakukan dan bagaimana Tuhan mengasihimu. Kasih. Tuhan Yesus mau bawa kasihnya ke tempat yang tidak ada kasih. Bang Ino bisa bilang, Tuhan Yesus mau datang untuk bawa terang ke Gerasa. Mereka bukan orang Yahudi. Dari mana Bang? Kok bisa tahu? Mereka pelihara babi. Orang Yahudi nggak pelihara babi. Mereka nggak makan babi malah. Orang Kristen makan babi. Ya. Nah, jadi kita bisa lihat dari cerita ini, iblis itu memisahkan orang-orang di dalam keluarga. Dia paling seneng itu. Habis orang itu sudah terpisah dari keluarganya dengan alasan kuliah, padahal anak itu, teman kita ini mau pelarian dari orang tua. Alasannya kuliah. Iblis bilang, mantap. Akhirnya dia keluar dari rumah orang tuanya. Asik. Dia juga nggak suka dengar firman. Masuk di King and Priest cuma nongol sebentar, turun. Kalau obrolan suara, kalau ngobrolnya pacarmu siapa, sedang gimana, tadi malam berbuat apa, nongkrong di OS. Tapi begitu bicara firman, baru baca Alkitab, tuing, turun. Iblis bilang, mantap, ini target empukku untuk aku tenggelamkan seperti babi-babi itu. Dasar babi lu. Anda paham? Tanpa kita sadar. Iblis punya cara yang sedemikian licik. Tapi malam ini kita bongkar kan? Jadi kita sadar kan? Yesus mau ada pemulihan di dalam keluarga. Yesus mau. Dan Yesus pulihkan seluruh keluarga ya? Enggak, satu orang aja. Kan orang ini yang kerasukan dipulihkan oleh Yesus. Yesus tahu keluarganya kan sadar bahwa dia ini kayak orang gila, kayak orang yang jahat, sangar, dan macam-macam. Tapi begitu dia pulang dalam keadaan berpakaian, bersih, pikirannya sudah waras, sudah sehat, pasti seluruh keluarganya itu akan, kalau ada yang seperti dia, pasti ada yang, tuh lihat itu, kamu masih mau gila ya? Nih lihat nih, abangmu pulang nih, lihat. Baru dia ceritakan, paling ditanya sama mamanya. Atau mungkin sama istrinya, mungkin dia ini sudah menikah, mungkin punya anak-anak. Anak-anaknya mungkin cuma bisa melihat dari jauh. Papanya tinggal di pekuburan. Kalau dia sudah menikah, istrinya dari jauh menangis melihat
orang-orang di sekitar itu mulai memasangkan rantai besi di kaki dan di tangannya. Mungkin istrinya menangis. Tapi lihat, Tuhan mengasihi, Tuhan datang, menyeberang, melawan badai yang dikirim oleh iblis, dan membebaskan orang itu. Mengembalikan dia kepada keluarganya. That's our Jesus. Itu Yesus kita. Sehebat apapun masalahmu, sepusing gimana pun masalah dan problemmu, Tuhan Yesus itu mau datang. Tuhan Yesus itu mau datang. Kalau Anda dalam keadaan yang begitu putus asa, frustrasi, stres berat, dampaknya akhirnya jadi insomnia. Anda ada di komunitas yang tepat. Komunitas King and Priest selalu berbicara tentang Tuhan Yesus. Anda ada di tempat yang tepat. Berarti tanpa sengaja Anda dibawa oleh Tuhan Yesus untuk bertemu dengan Dia dan Dia akan pulihkan Anda. Pasti dipulihkan, Bang, pasti. Asal mau apa? Dengar. Belajar untuk tahu siapa dirimu. Orang ini tidak sadar dirinya loh. Dia nggak sadar loh. Pikirannya dipengaruhi oleh iblis. Tapi hatinya itu ingin bebas, ingin rindu. Tapi dia bingung bagaimana. Dan berakhir dengan kebahagiaan. Kenapa? Dia menjadi seorang penginjil. Dia diperintahkan Yesus untuk bercerita dari kejadian, dari perjanjian lama, bercerita kepada semua orang. Enggak, enggak. Baca baik-baik. Coba baca ayat 18 kan? Yang Yesus memerintahkan dia. Coba baca TB, terjemahan baru. Apa yang Yesus perintahkan ke orang ini? Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Dia jadi penginjil loh. Apa message yang dia sampaikan? Dia diminta oleh Tuhan Yesus pulang ke keluarganya dulu, baru ceritakan apa yang Tuhan sudah lakukan kepada dirinya dan bagaimana sih kasih Tuhan terhadap dirinya. Dia nggak punya baju loh. Tuhan Yesus dan murid-murid memberi dia pakaian, memberi dia baju, mungkin dimandiin dulu. Orang-orang dirasuk oleh kuasa kegelapan itu atau tanpa sadar itu, ya itu tidak mau menata diri, membiarkan saja dengan alasan, "Ya saya mau jadi diri saya apa adanya." Enggak, Anda nggak sadar Anda sedang dibawa oleh iblis untuk tidak tahu dirimu tuh berharga, dirimu tuh indah karena Yesus menebus engkau. Dengan alasan, "Saya mau apa adanya." Tidak, kamu tidak sadar betapa berharga dan indah dirimu. Ceritakan apa yang Tuhan lakukan bagi dirimu dan bagaimana Tuhan mengasihimu. Ceritakan pertama kepada keluargamu. Setelah itu apa? Dia pergi ke 10 kota. Dekapolis itu artinya 10 kota. Bayangkan itu. Nanti Anda bisa lihat di Markus 6 berikutnya. Hasil dari dia menginjili, waktu Yesus kembali ke Dekapolis, banyak orang ikut dia. Anda bisa baca ya. Lanjutkan di Markus 6. Anda lihat nanti.
Si orang yang sudah waras ini, yang sebelumnya dirasuki oleh legion. Legion itu apa ya? Bahasa bukan, istilah dalam kemiliteran Romawi. Arti legion itu 6.000 pasukan. Jadi bisa dibayangkan betapa kacaunya pikiran orang ini kan. Kacau banget. 6.000. Astaga. Ya. Jadi orang yang sedemikian kacau balau dalam pikirannya itu dikasih oleh Tuhan dengan memberi dia pakaian dan ya menata dia kembali secara fisik, ditata kembali. Jadi kalau orang yang dikuasai oleh Roh Kudus itu hidupnya itu tertata, rapi, cakep, cantik. Itu orang-orang yang dirasuki oleh Roh Kudus. Boleh dong. Kita kalau orang itu dirasuki oleh roh jahat, pokoknya yang jelek-jelek itu kan, teriak-teriak, ngomong nggak tahu juntrungannya. Apa kabar lu? Ih, gila lu bestie gua lo. Setan udah itu. Di balik dari ucapannya itu apa? Kesombongan diri. You know me lah. You don't know me, you have to know me lah. Itu dia. King and Priest nggak ada yang begitu. Kenapa? Roh Kudus yang kuasai. Bahkan ruangan kita ini pun ruangan yang di dalam, sebenarnya kita ini di alam roh kan ini. Kan udara ini, kita ini. Roh Kudus boleh dong kita bilang kalau kita orang-orang percaya, Roh Kudus ada di dalam kita dan kita membiarkan Roh Kudus merasuki kita. Apa sih dampaknya yang orang bisa lihat dan kita rasakan? Ya kebalikan dari Markus 5 ini yang dialami oleh orang yang kerasukan ini. Balik aja. Yang kelihatan kan, yang langsung bisa dilihat waktu Yesus memerintahkan roh jahat itu pergi, dampaknya apa? Orang banyak lihat, dia duduk tenang, punya ketenangan. Kemudian berpakaian. Tadi sudah ya, keteraturan, kerapian, budaya, berbudaya, dan beradab. Artinya itu. Kemudian pikiran waras, berarti pikirannya bisa membedakan mana siang, mana malam, mana cowok, mana cewek, mana yang benar, mana yang nggak benar, mana kematian, mana kehidupan. Waras itu loh. Tapi kalau orang yang nyeleneh, nggak pusing, lu siapa, gua siapa, ngomong asal, bahasa tata bahasa. Lu tahu nggak, gua nih, kalian tahu? Mohon maaf ya, itu bukan dirasuki oleh Roh Kudus. Bang, memang nggak boleh ngomong. Lah, teman-teman yang lama di King and Priest tahu kan kalau Bang Ino ngomong bagaimana? Biasa aja. Kadang ngomong gua-gua, tapi tidak dengan nada di dalam roh itu iblis. Menunjukkan kesombongan, pride, kebanggaan. Enggak. Terlalu banyak teman-teman yang dulu 1 tahun yang lalu, kalau bicara di obrolan suara itu semua pride. Akhirnya satu persatu brodol. One by one. Kenapa? Tuhan mau King and Priest itu seperti namanya. King and Priest. Raja dan para imam-imam. Kita hari demi hari akan dirasuki oleh Roh Kudus. Kita akan dibawa dari satu ketenangan kepada ketenangan berikutnya. Satu keteraturan, belajar disiplin kepada satu kedisiplinan yang lain. Itu dirasuki oleh Roh Kudus. Dan akhirnya mampu bercerita kepada teman-teman yang lain
apa sih yang sudah Tuhan buat di dalam hidup kita. Dan kita pun akan mampu bercerita bagaimana Tuhan mengasihi kita. Wow, satu life changing, perubahan kehidupan. Perubahan kehidupan. Dan menunjukkan juga dari cerita ini, iblis itu tunduk. Iblis itu sudah kalah dengan Tuhan Yesus. Mereka itu tidak, yang 6.000 itu nggak bisa loh pindah ke 2.000 babi-babi itu. Nggak bisa. Harus minta izin sama Tuhan Yesus. Jadi memang Yesus itu kan penguasa. Dia penguasa. Dia yang berkuasa. Iblis tahu dia sudah kalah. Makanya dia memohon. Di dalam Matius itu diceritakan cerita yang sama. Tapi iblis bilang bahwa belum waktunya kan gitu. Iblis tuh tahu loh deadline mereka kapan sampai kapan. Mereka tahu. Dan sekarang pun iblis tahu kok. Nah sekarang kita tahu juga kan. Kalau begitu kita mau biarkan Roh Kudus merasuki kita. Bang, nanti saya berbahasa roh aneh-aneh. Bukan itu maksud Bang Ino. Roh Kudus itu akan menata kehidupanmu. Dari yang seneng-seneng begadang akhirnya sadar. Iya ya, badanku nanti jadi gimana ya? Bang Ino dalam sesi 1 bilang after 35, setelah umur 35 tahun baru saya tahu dampak dari yang selama ini kehidupan hari-hariku tidak disiplin, menjaga pola makan, menjaga pola tidur, aku nggak disiplin. Nanti setelah 35 tahun baru saya tahu. Nggak mau enggak. Saya cari di Google dulu deh. Kehidupan orang setelah 35 tahun. Baru lihat. Enggak saya nggak mau kayak begini. Nah udah, ini firmannya udah diberitahukan. Om Google udah ngasih tahu juga. Kalau begitu, mau nggak tetap sehat sampai umur 100? Nggak mau bang, terlalu tua. Loh, jadi seperti Musa dong. Sampai umur 120 tahun tapi matanya nggak burem. Bisa begitu bang? Iya. Mulai dari sekarang ya. Bang Ino aja merasa, aduh, oh Bapak, aduh, kenapa baru sekarang saya tahu dan saya ngajarin ke anak-anak muda. Coba waktu saya muda saya punya mentor ya Bapak. Aduh, dulu saya belajar sendiri, baca buku, bongkar sana, bongkar sini, cari tahu tentang engkau. Sekarang teman-teman ini enak banget Bapak. Tinggal denger anak kekasihmu Ino ini ngoceh aja. Akhirnya mereka dapat manfaat. Oh begitu Yesus ya. Yesusku luar biasa. Yuk, mari biarkan Roh Kudus merasuki teman-teman semua. Hiduplah dalam keteraturan. Senangilah ketenangan. Ya, senangilah hal-hal kehidupan. Bukan pesimisme, bukan obrolan yang tidak jelas arahnya, tetapi yang jelas. Yang jelas adalah Yesus saja. Bersama Yesus itu enak banget loh. Enak banget. Lagunya kan ada ya. Yang ditulis sama Rasul Paulus Roma 8 ya sayang. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mengibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Wah, mantap.
Puji Tuhan. Roh Kudus, Engkau mendengarkan pembicaraan kami. Engkau tahu apa yang sedang kami semua rindukan. Mari Roh Kudus, Engkau memberikan kepada setiap kami yang hadir ini, Engkau memberikan kesempatan untuk kami semua bisa menikmati Engkau di dalam langkah hidup kami setiap hari. Roh Kudus, ajari kami semua. Roh Kudus, Engkau akan terus mengingatkan kami Om Michelle. akan Engkau, Tuhan Yesus. Engkau akan mengingatkan kami begitu berharga. Kami begitu tidak akan pernah dibiarkan. Tolong kami Roh Kudus, setiap kami. Kami tahu Engkau mengenal setiap kami Roh Kudus. Kami mau Engkau merasuki kami. Kami tahu saat Engkau merasuki kami pasti punya ketenangan. Saat Engkau Roh Kudus merasuki kami punya keteraturan. Saat Engkau Roh Kudus merasuki kami selalu ada dalam kehidupan. Saat Engkau Roh Kudus merasuki kami akan cerita kepada orang-orang tentang apa-apa yang Engkau lakukan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Dan kalau Engkau Roh Kudus merasuki kami akan bercerita kepada orang-orang bagaimana Engkau Bapa mengasihi kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami. Pokoknya Engkau hebat. Engkau mampu mengangkat kami. Engkau mampu mendandani kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mampu membawa kami pulang. Semua keluarga kami, hubungan kami dengan orang tua, sanak saudara, pada saat ini kami katakan dipulihkan. Dipulihkan satu persatu. Dalam nama Tuhan Yesus, dipulihkan, dipulihkan, dan dipulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mau belajar terus untuk mengenal Engkau, apa-apa yang Engkau lakukan bagi kami. Dari kami membaca firman, belajar seperti malam hari ini, kami akan mendapat lebih banyak lagi. Makin banyak kami tahu akan Engkau, Tuhan Yesus, mengenal dirimu, kasih karunia akan berlipat-lipat kali ganda. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akhiri belajar kami malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin.